Shalom bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan atas kehadiran Tuhan hingga di malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats khotbah yang saya ambil tertulis dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dari nats firman ini saya mengambil tema, yaitu jangan saling memfitnah sesama manusia. Yakobus 4 ayat 11 berbunyi, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Yang dimaksud di situ adalah janganlah kamu saling memfitnah, artinya jangan kita menuduh atau memfitnah sesama kita manusia yang belum pasti kita tahu apa yang terjadi dalam permasalahan tersebut, sehingga kita mengesampingkan hukum kasih Allah. Ada yang mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Inilah sebuah istilah yang hampir semua orang, baik orang tua maupun orang muda, semua mengetahuinya. Alkitab mengingatkan kita agar setiap kali mendengarkan kata tentang jangan memfitnah dan jangan menghakimi orang, berbohong, berdusta, dan adu domba dari berbagai kalangan. Kita harus terlebih dahulu mencerna tentang apa yang kita sampaikan, sehingga terhadap saudara-saudari kita ataupun kepada sesama manusia, supaya tidak terjadi memfitnah maupun menghakimi orang yang tidak bersalah dan kita menjadi penurut hukum, bukan lagi hakimnya. Yakobus 4 ayat 12 berbunyi, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Yang dimaksudkan di sini adalah Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan, artinya Tuhan Allah yang dapat memberi hukum dan menyelamatkan setiap manusia. Maka jikalau ada saudara kita yang terjatuh, maka tugas kita harus membantu dalam mendoakannya supaya Allah memulihkannya. Tetapi bagian ini, engkau mau menghakimi sesama manusia, artinya adalah bahwa siapa yang menghakimi sesama manusia, ia adalah hakimnya. Misalkan, jika saudaramu menghakimi orang lain, maka dia bukan lagi sebagai penurut hukum, melainkan hakimnya. Dan ini adalah dosa besar bagi siapa yang menghakimi orang lain dengan menuduh yang tidak benar. Alkitab juga mengingatkan bahwa kita menghakimi sesama adalah dosa besar baik, dan kita mengesampingkan kasih Allah.
aplikasi yang dapat saya berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan memfitnah sesama manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kita harus menjunjung tinggi otoritas firman Tuhan, tidak akan menilai orang lain berdasarkan pandangannya sendiri, tetapi akan menilainya berdasarkan firman Allah, membandingkan pandangan atau prinsip hidupnya dengan firman Tuhan dan mengubahnya menyesuaikan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mengakui otoritas Allah sebagai pembuat hukum dan hakim. Dengan demikian, kita tidak menciptakan hukum sendiri atau menghakimi orang lain menurut pandangan kita sendiri. Yang ketiga, menyadari siapa kita sebenarnya. Di sini kita tidak mempunyai hak untuk membuat hukum dan menghakimi sesama kita manusia, dan kita yang berdosa sehingga kita juga yang terdakwa bukan hakim. Yang keempat, kasihanilah sesama manusia. Kita harus saling mengasihi sesama manusia seperti Bapa terlebih dahulu mengasihi anak-anaknya. Jika kita saling mengasihi saudara atau sesama kita, maka tidak akan pernah terjadi namanya memfitnah atau menghakimi sesama manusia. Seperti murid Tuhan Yesus ada seorang murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan, yaitu yang bernama si Yudas Iskariot. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Ada beberapa hal yang sudah pasti. Yang pertama, Yudas dipilih menjadi salah satu 12 murid Yesus yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 64. Semua bukti di Alkitab menunjukkan kalau ia tidak pernah beriman dan percaya kalau Yesus adalah Allah. Ia bahkan tidak pernah yakin kalau Yesus adalah Mesias. Tidak seperti murid lainnya yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Yudas tidak pernah memakai sebutan ini bagi Yesus. Ia hanya memanggilnya dengan sebutan Rabi. Ia menganggap Yesus tidak lebih dari seorang guru. Ketika murid lainnya beberapa kali membuat pengakuan mutlak akan keyakinan dan kesetiaan mereka, Yudas tidak pernah melakukan itu. Ia seperti tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun terkait. Kurangnya iman terhadap Yesus menjadi dasar bagi berbagai kesalahan. Hal yang sama berlaku juga bagi kita. Jika kita gagal untuk beriman dan percaya kepada Yesus sebagai Allah yang berinkarnasi, maka kita akan terlibat dalam banyak masalah yang disebabkan pemahaman yang salah tentang Allah. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita, sehingga tersedia keselamatan kekal bagi kita. Yang kedua, Yudas tidak hanya kurang beriman kepada Kristus, tetapi juga memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Ketika Injil mengurutkan ke-12 murid Yesus, mereka selalu disebutkan dalam urutan yang umumnya sama dengan sedikit perbedaan. Petrus dan dua bersaudara Yakobus dan Yohanes selalu diurutkan di depan, yang memang memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Yudas selalu diurutkan terakhir, yang kemungkinan besar menunjukkan kedangkalan hubungan pribadinya dengan Kristus. Percakapan antara Yesus dan Yudas yang tercatat di Injil hanyalah ketika ia dimarahi oleh Yesus karena ucapannya kepada Maria yang disebabkan keserakahannya. Penyangkalan Yudas atas pengkhianatannya serta pengkhianatan itu sendiri. Yang ketiga,
Yudas dipenuhi dengan ketamakan. Ia tidak hanya mengkhianati kepercayaan dari Yesus, tetapi juga sesama murid lainnya, seperti yang dinyatakan di Injil Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Yudas kemungkinan besar ingin mengikuti Yesus hanya karena melihat banyaknya orang yang mengikutinya. Ia mungkin mengira bisa mendapat keuntungan dengan mencuri uang kas kelompok itu. Kenyataannya bahwa Yudas yang memegang uang kas untuk kelompok tersebut menunjukkan ketertarikannya pada uang. Selain itu, Yudas seperti halnya kebanyakan orang saat itu percaya Mesias akan mengakhiri penjajahan Romawi, mengambil alih kekuasaan, dan memimpin bangsa Israel. Yudas mungkin mengikuti Yesus dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan Yesus sebagai kekuatan politik baru yang akan memerintah. Kalau ia berharap menjadi kelompok elit yang berkuasa setelah terjadinya revolusi. Ketika berkhianat, Yesus sudah berulang kali menegaskannya bahwa dia berencana untuk mati, bukannya memulai pemberontakan melawan kekaisaran Romawi. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan atas kehadiran Tuhan hingga di saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadi bekal dan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tidak menjadi seperti salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot Tuhan, supaya kami juga menjauhkan dari hal-hal yang buruk, melainkan menjalani hidup kami ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.